Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman sekalian, alhamdulillah menghormati Dr. Trevino yang ada. Perkenalkan saya Dr. Muhammad Hafiz Wada, PKLP. Saya kebetulan Kepala Puskesmas Betul Periksa Kesehatan Dr. Trevino. Pada saat ini saya akan coba sedikit sharing terkait dengan kegiatan teman-teman PKLP dalam tingkatan kompetensinya. Salah satu adalah penggunaan USG di layanan primer. Mungkin akan lebih detail lagi hari ini, kita mungkin akan diajar nanti ya oleh Dr. Benny, dan juga akan lebih spesifik ke arah abdomen dan pelvis, dimana kita sebelumnya belajar tentang obstetri ya. Saya mohon izin coba share screen tentang peranan pemeriksaan USG abdomen pelvis pada berbagai patologi di rongga abdomen. Kebetulan hari ini hanya pengantar, saya hanya memberikan pengantar. Teknis kegiatan kita nanti di lapangan akan lebih banyak oleh Dr. Benny, yang beliau memang pakarnya dalam kegiatan pengajaran terhadap USG, baik itu abdomen maupun obstetrik. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Monggo dokter. Siap. Oke, kita overview sedikit tentang materi kita pada hari ini. USG abdomen pelvis ini salah satu penting ya untuk kita punya, dan harapannya kita bisa lain obstetri. Kalau misalkan teman-teman pelatihan, memang yang pertama kali dan awal yang harus teman-teman kuasai itu adalah abdomen. Ya, abdomen dulu, baru obstetri. Alasannya kenapa? Karena abdomen ini jauh lebih mudah dibandingkan penguasaan obstetri, di mana uh, yang kita periksa itu tidak bergerak. Kalau obstetri kan bergerak ya, kepalanya bergerak, badannya bergerak, gitu ya. Begitu teman-teman sudah bisa menguasai ini, biasanya teman-teman akan bisa menguasai obstetri. Apa aja yang bisa kita amati dari abdomen? Yang pertama, kita bisa melihat tentang pencernaan. Pencernaan ini, sistem pencernaan itu bukan hanya uh, mungkin bukan hanya di lambung, tapi di situ kita akan melihat di situ pencernaan mulai dari lambung ya, mulai dari lambung, kemudian kita bisa juga melihat liver di situ ya, ada liver, ada empedu, kemudian kita juga bisa melihat ginjal, itu baik ginjal kanan maupun ginjal kiri. Di situ juga kita bisa melihat ada pankreas, kemudian ada juga limpa. Kalau misalnya kita telisik ke bawah dikit, sebelah kanan, bawah, kita bisa melihat appendicitis, sebelah kiri, kita bisa melihat fungsi ginjal. Kadang-kadang kita juga bisa juga melihat bagian bawah itu adalah ovarium ya, ovarium kiri dan kanan. Kalau untuk perempuan, kemudian tengah bawah biasanya kita lihat adalah vesika urinaria. Kalau untuk laki-laki kita bahkan bisa melihat untuk apa uh, prostatnya gitu ya. Kalau perempuan biasanya uterusnya yang kita cek. Masalah ginekologi yang umum terjadi di layanan primer, kemudian masalah obstetri yang umum di layanan primer, urologi. Kita juga bisa ngecek screening kanker, tumor ya di layanan primer, USG, dan fungsi dokter keluarga. Pencernaan yang biasa kita dapatin itu biasanya kalau pada saat kita cek di tengah atas, itu kita bisa melihat uh, fungsi dari lambung. Ya, biasanya pasien itu datang ke dokter itu uh, keluhan paling sering adalah keluhan dispepsi ya. Nah, dispepsi ini kadang-kadang kita semua mikir ya udah semuanya sama, terapinya juga sama dispepsi. Tapi kalau misalnya teman-teman punya keahlian ini, teman-teman juga jadi mengetahui apakah sudah terjadi tukak, sudah terjadi luka di lambungnya, ataukah dispepsinya dari perut atasnya disebabkan oleh hal yang lain. Bisa juga dikarenakan oleh karena batu empedu ya, batu empedu yang tidak yang belum kronik kadang-kadang suka nggak kelihatan di matanya, matanya masih aman, tapi ternyata pas dicek benar ada nggak ada batu batu empedu. Sering dispepsi, ternyata dia juga punya permasalahan di perlembakan hati.
Jadi mungkin dia konsumsi lemaknya banyak, kita bisa ngecek, oh ternyata hatinya berlemak. Kita bisa melakukan kontrol kolesterolnya sehingga nanti dan pola makannya diperbaiki, maka uh, livernya dia pola makan hatinya bisa menurun. Gastritis sebenarnya kita tidak khas ya untuk pemeriksaan di USG, tapi kita bisa membedakan apakah dia sudah terjadi tukak atau belum. Tisnya bisa ngeliatin dengan melihat bentuk peradangannya di daerah antrum. Ya nanti yang bisa nanti teman udah pelajari nanti pada saat belajar sama dokter Benny, kita akan kecek di antrum ya gitu, di antrum. Kalau GERD memang tidak bisa kelihatan. GERD tidak bisa kelihatan, tidak bisa dibedakan dengan USG. Tapi minimal kombinasi antara anamnesis dengan USG kita bisa membuat suatu kesimpulan. Kemudian appendicitis. Appendicitis bisa kita lihat walaupun agak sulit, tapi minimal kita bisa memprediksi. Ini teman-teman bisa belajar lagi ya, bagaimana caranya memahami konteks appendicitis ini gitu. Appendicitis ini biasanya teman-teman akan khas banget pada pasien dengan keluhan nyeri perut kanan bawah. Pada saat dia datang dengan keluhan perut nyeri kanan bawah, kadang-kadang kita ya sudah APP gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah bisa USG, teman-teman bisa memastikan apakah APP-nya ini wajib harus dirujuk ataukah masih bisa kita obati dulu gitu. Bahkan bisa kita evaluasi. Sama juga dengan batu empedu. Batu empedu itu bisa dilihat dengan menggunakan USG. Dan kalau teman-teman tidak punya USG, rata-rata miss pada saat kita punya keluhan jadi perut kanan bawah, tapi bingung nih, nggak khas, katanya belum kuning. Pada saat kita udah pegang USG, kita tahu, ada kecenderungan batu empedu. Bahkan batu empedu itu bisa kita obatin. Bisa kita intervensi dengan obat dulu, tidak harus langsung dioperasi. Saat kita berikan obat, ternyata ada evaluasi bagus ya, biasanya udah selesai. Tumor, kanker, ini keluhan paling sering pasien merasa, kok perut saya bengkak. Ya, kalau kita cuma raba-raba doang, kadang-kadang kita bingung ini apa sih gitu ya. Nah, bahkan kanker pankreas, itu hanya bisa terdeteksi dengan menggunakan USG. Kanker pankreas ini baru terdeteksi pada stadium 4, pada saat dia sudah membesar dan sudah menekan duktus-duktus yang ada di duodenum. Mukanya udah kuning, udah macam. Ternyata dia kanker pankreas. Keluhannya awalnya cuma dispepsi. Tidak pernah di USG. Pada saat dia kuning, USG ternyata positif. Itu udah stadium 4. Sudah tidak bisa diapa-apain. Kalau udah stadium 4 mau dioperasi, nggak bisa. Mau di apa kita terapi dengan pengobatan kanker atau kemoterapi. Kalau pasien ini masih usia-usia muda mungkin sering juga kasus kanker usia lanjut sehingga sulit kita memberikan pilihan itu. Ya mudah-mudahan dengan teman-teman di sini bisa mempelajari USG ini ya teman-teman jadi memahami bahwa dispepsi ini bukan hanya dispepsi, ternyata bisa juga itu kanker pankreas dan bisa ditemukan pada stadium dini. Kemudian yang paling harus utama teman-teman harus bisa juga ini untuk obstetri ya, karena wajib ya. Jadi kalau untuk USG ini wajib, terutama untuk kunjungan 1 dan kunjungan kelima, dan sudah ada PMK-nya. PMK-nya ada di PMK 21 tahun 2021, di mana teman-teman dokter yang bekerja di layanan primer, jadi tidak menutup ini bukan SPKKLP aja, yaitu dokter juga bisa, itu harus mampu melakukan pemeriksaan USG untuk trimester 1 dan trimester 3. Yang sudah kita sama-sama pahami kemarin ya, bahwa trimester 1 ini indikasi pemeriksaannya adalah untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya kehamilan ya. Kemudian umur kehamilan, memastikan umur kehamilan, apakah dia hamil di dalam atau di luar kandungan. Kemudian kadang-kadang juga sering AB, abortus di usia trimester 1. Itu juga teman-teman bisa memastikan apakah bisa dipertahankan, apakah harus dirujuk. Mungkin di sini teman-teman tidak harus memiliki kompetensi untuk melakukan kuretase, tapi minimal teman-teman sudah bisa memahami bahwa pasien ini memang tidak perlu kita rujuk karena bisa dipertahankan. Kita bisa tahu dari kantung kehamilannya, apakah kantung kehamilannya ini masih tak atau belum, apakah sudah hancur, apakah janinnya masih ada atau sudah tidak ada. Sehingga momentum
untuk kita melakukan rujukan itu lebih jelas dan lebih pasti. Jadi tidak harus pasien AB ya, AB kemudian pendarahan kalau kita rujuk. Kemudian trimester 5 teman-teman juga harus wajib bisa di trimester 5 karena trimester 5 ini wajib bukunya itu bukunya warna merah jambu. Itu udah ada tulisannya dan harus wajib kita bisa diisi di situ. Ya, mulai dari pemeriksaan USG sampai dengan pemeriksaan labnya. Pemeriksaan USG untuk trimester 5 kita wajib karena kita harus mengetahui apakah si pasien ini hamilnya itu sesuai dengan umur kehamilan atau tidak. Apakah ada kelainan kongenital di situ. Apakah dia terjadi pertumbuhan janinnya baik atau tidak. Apakah berat badan dengan umur kehamilan sesuai atau tidak. Dan apakah plasenta maupun ketubannya cukup atau tidak. Dan kepala posisi adanya baik atau tidak sehingga pada saat kita melahirkan, pada saat ibunya itu melahirkan kita sudah memiliki prediksi bahwa dia bisa dilahirkan secara normal ataupun harus kita rujuk. Memang kalau untuk pemeriksaan kehamilan ini kita bagi tugas ya, yaitu dengan bidan. Karena pada kunjungan pertama itu kita dokter yang pegang, kunjungan kedua, ketiga, keempat itu bidan. Dulu bidan memegang 4 K, K1, K2, K3, K4, tidak ada K dokter tuh nggak ada. Tapi semenjak tahun 2021 K ini sudah ada gitu dan wajib. Jadi teman bidan itu wajib merujuk ke kita untuk pemeriksaan K1 dan K5. Dan kerjasama lah teman-teman, kerjasama gitu. Jadi pada saat K2, K3, K4, dan K6 itu sesuai dengan protap yang seperti kunjungan 1, 2, 3, dan 4 yang sebelum-sebelumnya. Dan bidan itu biasanya main di 10T ya, di 10T. Kemudian screening kehamilan patologis. Nah, kehamilan-kehamilan patologis ini contohnya pada kasus-kasus gemeli. Gemeli ini masih pegangannya SP, spesialis OB, spesialis kandungan atau OBGYN. Kemudian pada saat kita tahu bahwa ketubannya itu udah tinggal tipis, dan itu harus kita rujuk. Pada saat kasus misalkan dia sudah KPD ya, ketuban penjadinya rembesan, ternyata memang ketubannya memang udah habis, ya harus dirujuk. Kemudian kita sudah bisa memprediksi plasenta letaknya udah di bawah. Nah, ini bahaya dan memang nggak bisa dilahirkan normal, itu dirujuk. Jadi memang kita tugasnya adalah melakukan screening dan tidak mengambil alih tugas dari SPOG. Jadi kalau memang itu kasus memang harus kita rujuk aja. Dan SPOG jauh lebih nyaman ketika mereka datang, mereka udah lakukan tindakan. Kemudian screening gangguan patologis ginekologi. Kasusnya sering dapat di layanan primer, biasanya dysmenorrhea misalkan. Sakit nyeri pada saat dia head. Kemudian pada saat dia sering ngeflek, ataupun perdarahan sering. Itu teman-teman bisa cek. Teman-teman bisa dan harus bisa membedakan antara apakah dia ada kista ataukah dia piop gitu ya. Ataukah memang nggak ada apa-apa karena hormonal doang. Sikap kita rujuk itu dengan diagnosis yang sudah sesuai. Jadi apakah kistanya bisa dirujuk? Apakah benar kista? Apakah mio? Ya, di sini bisa dilakukan rujukan. Kemudian masalah urologi. Masalah urologi, teman-teman akan lebih pede ya pada saat dapat pasien kasus dengan kolik ya. Kolik ini kadang-kadang kan bisa kolik dengan karena HNP isialgia bisa juga karena batu. Nah, batu ginjal itu bisa dilihat pakai USG dan itu bisa dibedakan. Hidronefrosis bisa dibedakan. Kemudian tumor ginjal juga bisa dibedakan. Jadi kita bukan hanya ketok-ketok aja di punggung, tapi kita juga bisa memastikan apakah yang diketok itu memang ada batu atau tidak. Bahkan juga sering batu itu adanya di VU ya, vesika urinaria. Sering juga pasien itu keluhan sistitis ya, nyeri pada saat dia pipis, baik itu laki-laki maupun perempuan. Itu bisa kita cek dengan menggunakan USG. Sehingga kita bisa memastikan sebelum kita periksa UL. Perlu juga kita cek UL-nya, urin lengkapnya, tapi kita juga bisa memastikan apakah VU-nya itu mengalami infeksi atau tidak. Kemudian BPH. BPH ini bisa kita jadikan buat screening maupun untuk diagnosis. Maksudnya diagnosis buat kita ya, bukan buat orang lain ya. Jadi kita di sini pegang USG bukan untuk melakukan interpretasi dan melakukan kita buat surat keterangan menjelaskan hasil interpretasi kita untuk dikonsumsi dokter yang lain, bukan. Karena kita
bukan radiolog. Ya, ingat itu. Kita bukan radiologis. Kita hanya sebagai dokter spesialis SPKKLP, tujuannya untuk kita, supaya kita bisa melakukan rujukan. Kalau mau melakukan advertise, ya nanti silahkan dikirim ke SP radiologi, jadi bukan ke kita. BPH ini sering pada kasus-kasus lansia. Dengan kasus lansia sering kencing susah, itu kita tidak hanya melakukan anamnesis, tapi bisa juga kita periksa. Dan bisa menjadi screening rutin. Bahkan teman-teman di sini, karena tupoksi kita salah satunya adalah sebagai preventif, jadi bisa aja nanti teman-teman bisa melakukan pemeriksaan rutin untuk lansia. Salah satunya adalah pemeriksaan BPH. Ya, tidak jauh beda. Nanti kalau teman-teman sudah belajar juga tentang USG untuk tumor payudara misalkan, itu juga bisa jadikan suatu pemeriksaan rutin. Ya, kemudian kayak sama juga kayak IVA test, pemeriksaan rutin ini juga bisa BPH untuk usia lansia, di usia 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, dilakukan pemeriksaan rutin untuk mengecek apakah ada BPH atau tidak. Kemudian masalah kanker dan tumor ya, di sini juga sering ya kita dapetin kasus udah ASI-tes ya, atau hepatitis ya, pembesaran liver, ini bisa kita cek juga dengan menggunakan ini USG, kas, kista ovarium, pituitari ya, batu empedu, batu ginjal, dan BPH. Ya, ini uh, dasar teman-teman SPKKLP yang berpraktek memiliki harus memiliki kompetensinya, yaitu salah satunya USG. Yaitu kalau di luar negeri, ini juga menjadi salah satu uh, penelitian kebutuhan pentingnya. USG ini dilakukan oleh teman-teman di layanan primer. Jadi bukan hanya punya spesialis USG ini, ya. Dan memang ternyata penting karena untuk penemuan kasus dan rujukan yang tepat diagnosis. Kemudian di sini juga ya di sini yang lain ya di sini juga oleh penelitian oleh Bjarte Sorensen ya. Di sini ada USG ini memang penting gitu ya dikerjakan dan dilakukan oleh teman-teman di layanan primer. Dan di sini memang lebih ke uh, jadwal practitioner di ini family physician ya untuk meningkatkan kemampuan kita dalam melakukan ketepatan diagnosis dalam melakukan rujukan dan tepat apa namanya tindakan. Di sini ya point of care ultrasound juga sama, penelitian lagi yang lain ya oleh Thomas Ligens juga sama, bahwa pentingnya peranan teman-teman dokter SPKKLP atau family medicine untuk melakukan dan mampu untuk melakukan USG. Ya, salah satunya nih USG sekarang ya kita pelajari adalah USG pelvis dan abdomen. Ya, fokus kompetensi dari AAFP ya. Sini. Ya, jadi dari AAFP juga menganjurkan bahwa teman-teman ya family medicine ini untuk mampu untuk melakukan USG di layanan primer. Kita kan sedikit teknis ya, klinis ya, yang lebih menarik ya. Bagaimana dok pembiayaannya? USG kan tidak dibiayai oleh BPJS. Ya justru itu enaknya, pentingnya, dan hebatnya SPKKLP nanti gitu ya. Jadi pembiayaan ini silakan nanti dibebankan ke pasien. Kenapa? Karena memang tidak dicakup dalam kapitasi. Ya, di kapitasi dia tidak cover, terutama untuk teman-teman di FKTP. Sehingga pertama fee for service ya bisa kita tawarkan. Ya, teman-teman bisa di sini punya buku apa namanya buku marketing ya atau buku menu gitu ya. Menu salah satunya adalah USG, pemeriksaan USG dengan biaya sekian. Kalau saya biayanya 150.000 gitu ya sekali ya untuk tindakannya. Ya, mungkin ada teman-teman yang 200, mungkin ada yang 135 gitu ya. Saya masih 135 gitu. Jadi kalau misalkan di USG bayar khusus buat tindakannya. Kemudian kapitasi BPJS tidak di cover, jadi silakan ditawarkan. Kalau saya biasanya saya tawarkan aja ke pasien, Bu, ini kelihatannya ada batu. Tapi kalau misalkan Ibu mau kita USG, tapi USG tidak dibayar oleh BPJS. Biasanya mau karena mereka memang nggak bayar apa-apa di tempat kita. Nggak megang, emang free banget gitu. Jadi ketika ditawarkan ini mereka senang aja daripada jauh harus ke rumah sakit, antrinya panjang, lama gitu. Dan berbiaya juga, menghabiskan waktu berhari-hari. Ketika ditawarkan masih senang.
Bahkan mereka juga lebih senang kalau misalkan setiap kita lakukan pemeriksaan, mereka sudah paham bahwa SPKKLP ini kalau diperiksa bukan hanya periksa tangan raba-raba doang gitu, tapi juga tepat diagnosis juga, yaitu dengan menggunakan USG. Itu juga pasien itu juga akan merasa lebih apa namanya, wah dokternya hebat nih, nyaman, kita bisa lebih detail dalam melakukan pemeriksaan. Ya, jadi pasien itu akan lebih eh, apa namanya, lebih eh, senang gitu ya dengan dokter yang detail dalam melakukan pemeriksaan. Dan kapitasi BPJS saat ini sudah di cover yaitu untuk USG obstetri. Ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir, obstetrinya bisa. Dan saya sudah klaim. Biayanya lumayan, 160.000 sekali klaim. Dan itu untuk K1 dan sampai dengan K1 dan K5. Dan kerjasama, saya lakukan kerjasama dengan teman-teman bidan, sejejaring saya semuanya. Bahkan yang bukan jejaring saya juga semua saya anggap sebagai jejaring. Jadi Bu, walaupun di BPJS dan BPJS semuanya kita tawarkan bahwa jika ada pasien BPJS mau lakukan WSG di tempat kita gratis. Dan alhamdulillah semuanya rujuk ke kita untuk K1 dan K5. Gitu ya. Jadi uh, K1 dan K5 bisa dirujuk ke kita, jadi kita bisa memberikan feedbacknya. Kelebihannya apa teman-teman SPKKLP dari adalah teman-teman SPKKLP kan tidak melakukan persalinan ya. Kecuali teman-teman di klinik bersalin nih. Kalau saya kebetulan tidak bersalin. Jadi mereka tidak merasa diambil pasiennya oleh kita gitu. Ntar kalau beres dari kita diambil gitu. Enggak. Kita kan balikin lagi. Mereka cuma datang ke kita cuma buat USG. Dan kita tawarkan biasanya kalau saya kasih fee aja. Saya kasih fee 10-15 ribu lah per pasien. Buat saya, buat saya 150.000 cukup lah. Gitu. Jadi mereka senang. Gitu. Jadi pada saat mereka kirim ke kita juga kirim lagi ke mereka. Jadi mereka tahu kondisi pasien, umur kehamilannya, ada UDML atau tidak, kepalanya di bawah atau kepala di atas. Itu mereka benar-benar paham. Sehingga pada saat mereka melakukan persalinannya pun mereka pede. Karena apa namanya, ini sudah diperiksa oleh dokter. Gitu. Kalau memang kasus itu memang harus dirujuk karena mungkin plasenta previa, UDML, kepalanya sungsang, ya kita rujuk. Atau kasus AB, abortus yang tidak bisa dipertahankan, kita rujuk. Gitu. Dirujuk ke SPOG. Nanti SPOG juga senang juga. Kenapa? Karena ada feedback juga. Jadi kita kirim juga dengan tepat diagnosis. Asuransi lain nanti mungkin teman-teman kalau ada kerjasama dengan Prudential ataupun dengan asuransi-asuransi lain mungkin bisa ya dalam segi pembiayaan. Kaitan pelayanan USG dengan pendekatan kedokteran keluarga ya. Jadi kan teman-teman sama-sama kita paham bahwa kita SPKKLP adalah filling the gap. Jadi sebagai filling the gap. Di mana filling the gap ini adalah mengisi kekosongan yang memang belum diisi oleh spesialis-spesialis yang sudah ada di FKR. Sebagaimana kita pahami bahwa untuk perjalanan alamiah penyakit, ya penyakit itu kita bermain di preventif, promotif, preventif ya, kemudian kuratif, rehabilitatif, bahkan sampai dengan paliatif care. Orang itu dibagi atas ada interaksi individu dengan lingkungan dan perkembangan penyakit dalam diri seseorang. Di sini kita paham bahwa orang itu ada yang sehat, pada saat kita melakukan promotif, itu pasien sehat. Yang kita belum tahu dia penyakitnya apa, itu promotif. Contohnya promotif kayak sekarang pin, ya, pin polio misalnya, itu sehat. Semua orang sehat, kita suntik aja. COVID, semua orang sehat, kita suntik aja. Kemudian kita berikan edukasi, berarti merokok, kita berikan edukasi gaya hidup sehat, olahraga, itu orang sehat. Tapi biasanya di atas umur 30 udah mulai tuh ada penyakit-penyakit, ya. Ini namanya sehat beresiko. Nah, biasanya kita sebagai family medicine, hebatnya kita sudah punya tuh, apa namanya, pohon family ya. Kita sudah mengetahui faktor resiko keluarganya apa saja. Jadi kita bisa mengetahui sehat beresikonya di mana. Gitu. Pada saat sehat beresiko kita bisa memprediksi sampai ke depan dia akan kena penyakit apa, maka kita akan lebih melakukan edukasi arah preventif khusus buat penyakit-penyakit. Bahkan karena kita bisa memprediksi ada beberapa kasus misalkan darah tinggi bapak ibunya, ada diabetes, kemudian bapak ibunya ada penyakit kanker, maka akan beresiko untuk si anak. Yang nantinya dia akan jadi pasien-pasien kita terus-terusan, maka kita bisa memberikan edukasi di situ. Kemudian tingkat awal penyakitnya. Di sini ada screening deteksi dini penyakitnya, ini akan lebih spesifik. Ya berdasarkan dengan keluhan dia, kita akan screening ya, apalagi untuk lansia. Lansia sekarang kita sudah
wajib ya melakukan screening ya, mulai dari pemeriksaan gula dan pemeriksaan darah tinggi sudah kita cek, sehingga kita bisa mengetahui dini. Karena kita tahu bahwa memahami bahwa katastropik penyakit-penyakit yang ada di rumah sakit itu pembebanan biaya paling besar itu awalnya cuma gara-gara diabetes yang tidak terkendali dan hipertensi yang tidak terkendali. Dan salah satunya juga kanker yang tidak terkendali. Kanker itu bisa deteksi pakai apa ya? Salah satunya dengan penggunaan USG ini. Kemudian penyakit tingkat lanjut ya, manajemen itu kuratif maupun pencegah kecacatan. Pasien-pasien stroke, pasien-pasien bela palsi, pasien-pasien yang sudah kena diabetes atau mungkin udah kena kaki diabetik. Itu pasien itu kan tidak harus langsung di rumah sakit terus. Maka dia akan kembali lagi ke layanan primer. Maka tugas kita sebagai SPKKLP di sini adalah menjaring mereka dan memantau kesehatan mereka agar tetap stabil. Minimal quality life-nya lah. Jadi kalau bisa kita juga mampu lah nanti pada saat stroke itu udah beres stroke, jangan sampai dia stroke itu tidak bisa cuma tiduran aja di rumah. Kita harus mampu melakukan rehabilitasi juga untuk kasus-kasus kaki diabetik. Kita mampu untuk penanganannya di layanan primer juga. Dan terakhir mungkin palliative care. Palliative care ini kasus-kasus kayak kanker stadium akhir atau penyakit-penyakit kronis yang sudah komplikasi. Mungkin kita tidak mampu untuk melakukan tata laksana sampai sembuh ya. Tapi minimal pasien itu quality life-nya dia menjadi merasa nyaman gitu pada saat dia menghadapi kematian. Baik itu nyerinya, secara rohaninya, baik secara keluarganya juga. Jadi keluarganya nyaman. Jadi pada saat dia meninggal pun kita mendampinginya. Jadi pada saat dia nyeri, kita mendampinginya supaya tidak nyeri, sesak, tidak sesak. Bahkan mungkin kalau ada kasus-kasus yang lain, kita bisa langsung tata laksana dengan baik pada saat di palliative care. Nah, ini kesimpulan dari saya, bahwa kita sebagai dokter SPKKLP dalam pemeriksaan USG ini, intinya ingat teman-teman, bahwa SPKKLP bukan untuk melakukan interpretasi, membuat suatu, seperti dokter spesialis radiologi ya. Jadi di situ dijelasin, bukan kayak kita rujuk ronsen torak gitu, kita bukan. Ya, hanya untuk diri kita sendiri, untuk status kita sendiri, rekam medik kita sendiri, dan untuk melakukan diagnosa dan rujukan. Satu, yaitu untuk mempertajam penegakan diagnosa. Ya, jadi teman-teman yang tadinya cuma bisa dispepsi, cuma nyentuh-nyentuh ya, cuma ditekan-tekan, kita bilang GERD ya. Kita jelas, oh bukan batu empedu ini. Oh ini memang bukan tukang, gak ada masalah. Semuanya hormonal, hanya pikiran misalkan ya. Oh benar ini ternyata batu. Jadi bukan uh, bukan penyakit yang kita nakal-nakal lagi memang pakai USG. Meningkatkan kepercayaan pasien, pasien akan lebih percaya dengan teman-teman SPKKLP dalam melakukan pemeriksaan dan diagnosis dan evaluasi obat. Tiga, melakukan deteksi dini lebih awal, ya. Deteksi dini lebih awal, ya, terutama untuk kasus-kasus, contohnya kista ovarium, kemudian kasus-kasus BPH, bahkan appendicitis kita bisa cek deteksi dini lebih awal. Kemudian melakukan rujukan dini, kolaborasi ke spesialis terkait. Jadi kita jadi segala bisa, ya. Jadi kita pegang semuanya, enggak. Jadi memang pada saat kita diagnosis, kita tahu, kita bisa rujuk. Jadi rujuknya tepat rujukan. Tidak polifarmasi, kita bingung kemana gitu ya. Enggak, kita tepat rujukan. Kelima, pemantauan kemajuan terapi yang telah kita berikan. Ya contohnya misalkan kasus batu empedu. Batu empedu itu kan bisa diobatin. Ya. Kita obatin dulu. Ternyata bagus, mengecil, hilang. Ya nggak apa-apa, nggak bisa rujuk. Tapi pada saat kita berikan obat, ternyata tidak ada perubahan yang kita rujuk. Kemudian bisa juga pada saat kasus AB, abortus iminen, yang kasusnya benar-benar mild banget ya. Bisa kita kasih obat, itu kadang-kadang selamat. Bisa kita tidak jadi rujuk untuk kuret ya. Itu bisa. Atau kasus BPH kadang-kadang kasih obat suka kempes ya. Tapi kalau sudah berat ya kita rujuk supaya dioperasi. Ya. Kemudian upaya preventif baik individu maupun keluarga. Ya ini pada saat teman-teman nanti melakukan pengkajian diagnosis keluarga, mungkin akan melihat banyak faktor resiko. Nah, faktor-faktor resiko ini bisa kita nanti anjurkan kepada pasien untuk melakukan USG. Contohnya BPH-nya mungkin, kasus pemeriksaan USG untuk kalau misalnya nanti teman ya untuk resiko kanker, misalkan ya kanker miom, pneumonia atau kista ovarium atau penyakit-penyakit yang lain, kita cek karena dia ada risiko kankernya misalkan begitu, kita bisa lakukan upaya untuk memberikan edukasi ke pasien untuk melakukan pemeriksaan rutin misalkan setahun sekali, 2 tahun sekali, karena faktor risiko umurnya begitu ya. Dan kemudian mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari pelayanan kedokteran keluarga terhadap keluarga yang kita bina berdasarkan diagnosis
keluarga tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan pengantar uh, kegiatan praktek USG ya, yang akan nanti disampaikan oleh Dr. Benny, pelvis dan abdomen. Ya, semoga ini uh, bisa menjadi bahan ya teman-teman, semangat ya untuk kegiatan materi kita berikutnya. Saya tutup dulu ya sebentar. Terima kasih banyak Dr. Arfit. Mungkin Ya, dua pertanyaan kalau masih ditanyakan pengalaman Dr. Arfit. Silakan Dr. Mirza. Terima kasih Dr. Vino. Selamat pagi Dr. Arfi dan bagi dokter lainnya. Dok, izin bertanya dok. Tadi kan di slide itu dokter bilang bahwa pemeriksaan USG ini bukan untuk mengeluarkan hasil interpretasi menggantikan peranan spesialis radiologi, namun untuk menunjukkan. Dok, sejauh mana dok yang kita tuliskan nanti di rekam medis dok, atau nanti di resume medis sebelum kita rujuk ke spesialis lain? Apakah kita menuliskannya misalnya gambaran BPH atau gambaran suspek BPH atau misalnya gambaran BPH dengan pembesaran prostat? Terima kasih dok. ya, terima kasih pertanyaannya bagus ya. Ya, jadi mohon izin, kita kalau mau tulis di rekam medis kita silahkan aja, mau kita ya. Mau tulis pembesarannya ada diameter sekian, 2 cm misalkan ya. Kemudian tampak gambaran saham BPH gitu dengan sentimeter berapa. Itu silakan. Teman-teman ketika teman-teman sudah bisa nanti di USG sini diajarkan bagaimana cara menulis, silakan, tapi di rekam medis. Ya, di rekam medis teman-teman aja. Jadi bukan untuk konsumsi dokter yang lain, bukan. Bukan dia dibawa-bawa pulang gitu, enggak. Ya, intinya teman-teman jangan sampai membuat interpretasi dia bawa pulang gitu ya. Karena untuk abdomen pelvis ini khusus ya, ini untuk teman-teman aja di rekam medis teman-teman. Ya, tapi beda nanti obstetri. Kalau obstetri itu teman-teman udah ada bukunya, teman-teman boleh menulis di situ. Ya, di situ BPD-nya berapa, FL-nya berapa, itu boleh ditulis. Bahkan justru nulis, karena buat dibaca bidan. Ya, tapi kalau untuk abdomen, pelvis, teman-teman tulis di rekam medis saja. Jangan dikasih ke pasien buat pulang, jangan. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman dapat temu ada BPH, benigna prostat hiperplasia, ya teman-teman rujuk, tapi suspek aja. Terus saja suspek BPH dengan keluhan dia gitu. Tapi di sini kita udah pikir benar nih kayaknya udah positif BPH karena kan USG udah positif. Tapi kita tidak menggurui teman-teman spesialis yang lain karena memang jobnya interpretasi kan bukan di kita. Tapi minimal kita sudah tepat rujukan. Kita sudah rujuk ke urologi karena BPH. Nah, menurut di urologi pasti dia USG ulang dengan interpretasi beliau lagi. Begitu ya dok. Terima kasih kepada Dr. Arfit yang sudah memberikan kuliah pengantar dan menjadi penyemangat buat kita semua terus mau belajar mengenai USG ini.